Barakatuh. Al-Fatihah. Pada orang yang berbahagianya, hanya telah dapat lagi berkumpul di Masjid Abu Salam yang diberkahi Allah. Hadir bersama Tanyo, abu-abu, guru-guru Tanyo, baik di Semira walaupun di Tanggo, dan juga abu-abu yang lain, dan juga Bapak Camat Merbo, Lenangka Jangan Pelawan Pak Merbo, Camat Tauhid Tasawuf, dan teristimewa yaitu Abu Babu Salam beserta Tengku Walis dan para jamaah sekalian, kaum bapak dan kaum ibu. Di dalam memperjuangkan ajaran tasawufnya telah 20 tahun lebih. Mungkin lengku Aceh Baratnya 20 tahun lebih tiap bulan. Yang cantoi pada bulan puasa dan 2 bulan tsunami. Tsunami na 2 bulan sebelumnya berjalan lagi. Di masa konflik tasawuf juga itu dakwahnya terus dilakukan sampai ke Banda Aceh, di mana dihadang oleh BKU, kadang-kadang dihadang oleh Gunung Gam, tapi terus jalan. Jadi begitu, yaitu kemauan lun agar supaya jamaah Islamnya dapat memahami dan mengamalkan dan setuju dengan ajaran ini. Tapi kan mentang di sini juga di daerah lain, seperti di Makassar, Manado, di Gorontalo, di Jawa, Singapura, dan di Malaysia. Cuma beda baca. Bagah menerima dan takzim kepada ajarannya, urun-urun luar itu lebih tinggi takdim. Pamannya seperti di Gorontalo, awaknya mengadakan seminar tingkat internasional. Jadi Abu hanya mungkin diundang, cuma Abu marit mentong. Jadi kamu mendengar di sana. Oh, yang Abu buka. Ini baru dilakukan beberapa hari yang lalu. Ada waktu moderator penyampaian Dr. Najah, beliau berlinang air mata. Jadi merasa terharu dan menangis melihat. Tadi menandakan bahwa di daerah lain sangat senang dan peduli kepada ajaran tasawuf. Cuma yang ijak ke Gorontalo Limonggo Tagai, sehingga mereka telah mengadakan seminar 2 kali, cuma Limonggo aja, dan kemudian begitu baik bupatinya dan juga ilmuwan dari dokter-dokter cepat menangkap. Adapun melabuhnya mungkin 2.000 gona, padung ya. Menyo Gorontalo Limonggo, menyo melabuh 2.000 kali. Tapi cuma mana hati becut karena gapi ke menerima. Gapi anak buah engkau anwar. Gadoh gadoh. Gadoh.
mana hanya begitu berulang, tapi batat subhanallah. Hanya orang lain ajak batat. Supaya Anda paham bahwa tauhid tasawuf itu adalah satu paket. Tauhid tasawuf, tauhid bagi orang yang bertasawuf, tauhid bagi orang yang bertasawuf. Tasawuf berjalan kemauan, mereka telah bertarikat, berjalan kemauan untuk hudur di hadapan Allah. Samping akhlaknya bagus, tasawuf. Tauhid terlihat cahaya keberadaan Allah. Setelah dia dekat, terlihat cahaya keberadaan Allah. Ada terlihat asma dan sifat. Karena pada alam semesta dan pada tanyonya sifat Allah. Pada alam semesta dan pada tanyonya sifat. Sifat Allah, kasih sayang Allah. Mbak alamnya dan mbak tanyonya kasih sayang. Menyohana kasih sayang Allah. Mbak tanyo. Anak hijau udah Allah halki tanyo. Nekna kasih sayang Allah mbak tanyo. Mutume cik tanya momom. Mutume mo? Hijau siungkut mbak tanyo. Tayang cik tara bahu tanyo mbak tanyo. Ada tawa. Mangga cik hati juga yang tanda kasih sayang. Pernah terasa tanya kasih sayang Allah ya. Kenapa Allah ini ada sifat kasih sayang. Jadi terasa lah batinnya kasih sayang Allah. Jadi juga sifat Allah itu berdiri pada zatnya. Berdiri sifatnya berdiri pada zatnya. Berarti pada tanya nazat Allah. Karena sifat Allah sifat berdiri pada zat. Zat yang bersifat sempurna, maha suci, sifat kekurangan. Zat Allah itu bahwa zat Allah itu berkekalan adanya pada setiap kelakuan dan hal. Waktu katanya mendapat cahaya zat Allah itu, maka hilang lainnya. Aina ke pelatihan tanya. Baik tim gadoh, waktu ingat zat Allah ya. Inang tanya anak tinggal li, anak tanya, anak tinggal li kerja tanya, dan pupu yang tertumai ditanya, amalan tanya, hal tanya, pekerjaan tanya, itu hilang, karena itu semua berasal dari zat, maka barulah datang cahaya ma'rifatnya. Begitu datang cahaya ma'rifatnya, di sini ke bagi orang sufi tasawuf merasakan itu kumangati makrifat subhanallah jadi mereka berlinang air mata mereka bahwa terlihat ya kepedulian Allah ba'droji sehingga Nabi bisa untuk disyukuri, untuk dibalasi. Adakah maka dia dapat bersama Allah. Jadi bila mana teringat tanya kepada lain Allah dan doanya tanya bercerai dengan Allah. Teringat Allah tidak. Tanya maka tanya bersama Allah. Disitulah datang bantuan, bimbingan, pertolongan Allah. Jadi bagi orang sufi, orang bermakrifah, Allah sangat sayang. Sebelum dia berkeinginan, keinginannya telah dipersiapkan oleh Allah. Kalau sekadar cahaya asma dan sifat masuk, apa keinginannya dibantu oleh Allah. Tapi kalau cahaya zat masuk, sebelum dia berkeinginan, makanya telah dipersiapkan oleh Allah. Jadi ilmunya muhai, jadi awak-awak luar nanggro mereka. Tapi tanyanya enteng mentang nada kertas sajoknya itu lain.
Kalau di Malaysia kertasnya dicetak, dibukukan, dijual. Tapi ditabu kertas-kertasnya lipat-lipat detik. Lagi kertas biasa surat khabar. Kerana Abu menginginkan supaya paham, supaya tahu, supaya dapat diamalkan. Walaupun detik, cuma dosa bagi orang. Karena ilmu-ilmu yang diberikan itu adalah ilmu dari wali-wali Allah. Bukan sebarang ilmu orang kitab fulan dan kitab kulin. Karena ilmu bagi orang sufi, ilmu fisudur. Lapis sutur, ilmu di dalam dadanya, bukan ilmu di dalam kitabnya. Jadi menyumpah maji terfikir-fikir tingkah laku donya berarti si haile itulah ini tak harap peng ku peng najuk padula peng najuk kemudian cerita aja itu mahal. Jadi itu makna tauhid tasawuf. Orang yang telah bertasawuf, bertarekat, kudur hati, dia itu terlihat keberadaan Allah. Hanya Allah, lain tidak ada. Hanya Allah dan sifatnya. Jadi bertauhid setelah bertasawuf. Tauhid sufi. Bertauhid telah sufi. Sufi itu tidak terlihat adanya lagi. Tauhid sufinya sama dengan Allah yang mentauhidkan dirinya dengan dirinya. Di waktu telah hilang dia, yang ada hanya Allah yang mentauhidkan dirinya dengan dirinya. Syahidallahu annahu la ilaha illahu. Menyaksikan oleh Allah bahwasanya tidak Tuhan melainkan siapa yang mentauhidkan Allah. Orang yang telah tidak terlihat adanya, maka cahaya keberadaan Allah bukan menembus, menghapus sekalian yang mewujudnya pada dirinya, supaya cahaya marifat itu terus bercahaya pada alam semesta dan pada dirinya. Jadi yang ulama-ulama yang nadi Acehnya, yang itu pun tauhid kalam. Apa itu pun? Tauhid akidah. Tauhid sekadar tahu hukum akal. Nyo wajib, mustahil, harus. Nyo yang wajib Allah, tipu 20. Yang mustahil, munajid, yang harus. Hukum akal. Satu. Cuma dia berkeyakinan bahwa ada Allah. Yang menciptakan alam. Sifat dia lagi nyo. Yuk kita nyangka yang itu. Walaupun ingatannya kepada yang lain, belum penuh kepada Allah, kadang ingat Allah. Jadi tidak begitu kuat ketauhidannya. Ini petunggu-tunggu yang baik MPU, ulama-ulama pesantren. Di tengah-tengah engkau, diingat Allah. Engkau diingat Allah, diingat si. Kalau tauhid tasawuf dia hadir apa? Anang kongkot. Menyonahnya dari Allah. Menyonah. Jadi nyoku yang ditanamkan kepada orang. Kalau tauhid kalam tidak disyaratkan bertasawuf, hadir hati untuk mendapatkan Allah. Tapi kalau tauhid tasawuf disyaratkan dia bertasawuf, bertarekat, kudur hati, itu dia mendapatkan Allah. Datanglah anwar waridah di dalam hatinya, saya keberadaan Allah itu. Jadi bila mana umat Islamnya tidak cepat dimasukkan tauhid tasawuf, maka menjadi nifak. Kenifakan, ragu dia terhadap Allah. Ragu, ubur masalah rezeki. Mu pakai demanya, masalah ubi kan pakai. Ragu. Padahal itu punya dari Allah bandung. Rezekinya yang kamu tumpuk-tumpuk, diatur oleh Allah dalam azab. Teka tanya, mau pakai. Tiada mau pakai, salah lainnya, bodoh lagi. Ini masalah.
Jadi sifat-sifat kenifakan, keraguan di dalam batinnya itu datang. Sifat-sifat kesyirikan, syirik khafi itu juga bersemi dalam batinnya, sehingga di luar macam pajan ngah telim leh lainnya kamu likut dikah dikah anak itu pun anak-anak gurai, anak-anak pun anak-anak lu anak itu pun anak-anak gurai dan ulama-ulama murid-murid ayah lu anak gurai yang itu pun paling-paling unjuk ilmu pama lagi ayah unjuk ilmu ditempa, diberikan pengetahuan, dididik, dilatih. Nyo kata anak gurai kata nya ngapa nawanya anak gurai kata mat pikirlah anak murid Abu Yalun, anak murid pahala lebih daripada anak murid Abu Yalun. Tok kudih Malaysia tok kudih mantapnya. Jadi oleh karena itu amarilah anda karena tasawufnya tujuan untuk menghilangkan hawa. Jangan ada keinginan kita kepada lain Allah, cinta dunia, dan untuk menghilangkan wujud diri. Baik lemah sarong danyo, bako danyo, hebat danyo, kaya danyo, atau bandungnya milik Allah. Allah menitipkan, menyinggarkan sementara katanya. Jadi yang ketujuan. Jadi bila mana hawa nafsu telah hilang dengan tauhid tasawuf, maka ibadatnya kamangat. Kama tanya teman bismillahirrahmanirrahim. Anna ditarik-tarik tanya pada pekerjaan tanya pada dunia dan inau tanya karena cinta pada Allah benar. Yang lainnya gaduh. Jadi bisa futur hati dalam melakukan ibadah dan khusyuk. Kalau tanya bertauhid tasawuf. Kalau tanya bertauhid sufi, tidak ada kesombongan, tidak ada keakuan. Karena bandemnya gerak niatnya dekat dari Allah semua. Tanyanya ibarat robot, diperobot oleh Allah, oleh perbuatan sifat wujudnya. Jadi tanya apa untuk ibadah? Hana berat. Karena tanya naurun tarik, naurun tulah. Hanya keguna aja katanya itu tauhid sufi. Jadi diciptakan umat Islamnya supaya taat beribadah yang baik, supaya dapat akhlak yang baik, dan sabar, hati rendah, peduli, benar, hana bohong, hidup berkasih sayang, kemudian dapat beriman, bertauhid dengan makrifat tauhid hakikinya maksudnya supaya maknanya ia dapat mengadu hal jiba Allah. Bandung ajak jiba Allah tu dekat, untuk memutah-tah berjinah-jinah, dan itu terasa bantuan Allah. Jadi bila mana tanya tahu Allah sejengkal, Allah tahu katanya sehasta, menyatanya tahu Allah sehasta, Allah tahu katanya sedepa. Nyotajak Allah mengerti, Allah jak katanya berlari. Tu yang tayang tanya ba Allah, ku Allah tayang katanya. Apalah fikir baca benda dapat tayang ba Allah. Laju Allah. Buka sayang katanya. Jadi supaya nyonya artinya bisa mendiri. Bagaimana firman Allah? Wa may yu'min billah wa yakfur bit taghut faqad istamsaka bil auratil wuthqa lam fisamalah. Siapa yang kafir dengan taghut, tidak ada hatinya taghut selain Allahnya, ana hati kafir, tidak ada. Wa yu'min billah, dia beriman dengan Allah, dengan hanya Allah ada dalam hatinya, yang lain ana. Faqad istamsaka bil auratil wuthqa, orang itu sungguh berpegang dengan tali yang kokoh. Lam bisa malah yang tidak putus-putus baginya tali. Menyatanya Muhammad Allah alayahlah. Berarti kamat tala yang kokoh. Berarti tanya keselamat di dalam kehidupan, menempuh kehidupan dunia dan akhirat. Nah, semua demikianlah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.